Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Telefusa Hitam yang rilis di tahun 2025. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan wanita muda secara mengenaskan. Disutradarai oleh Shakir Manarmala, Telefusa Hitam dibintangi Nissan Sagar sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam, seorang pria misterius menyeret tubuh seorang wanita muda yang pingsan ke tengah hutan. Pria tersebut menutupi dirinya dengan masker dan pakaian hitam sehingga tidak ada siapapun yang bisa mengenalinya. Selanjutnya si pria misterius mengambil mesin Shinso dari dalam tasnya. Dan dengan sangat brutal ia langsung memenggal kepala si wanita secara hidup-hidup. Setelah perbuatannya selesai, pria misterius memasukkan kepala wanita muda tersebut ke dalam tas. Sementara tubuhnya dibuang ke sungai melalui jembatan. Scene kemudian beralih ke sebuah desa bernama Kuti yang letaknya berada di selatan Hyderabad. Kepala desa mengumumkan bahwa festival tahunan akan berlangsung pada hari Sabtu pukul 8 malam. Semua orang dianjurkan untuk hadir dan penduduk sangat senang mendengar hal tersebut. Festival yang akan diadakan kali ini akan mempertunjukkan acara baru. Dan tak lupa sebuah orkestra juga sudah dipersiapkan demi membuat masyarakat agar lebih bersemangat. Solomon merupakan seorang polisi yang tinggal di desa Kuti. Dan di balik seragamnya, Solomon memiliki hati yang penuh rasa kemanusiaan. Bermasyarakat dengan baik, Solomon selalu membantu semua orang apapun masalahnya. Entah itu anak kecil, orang tua, bahkan orang gila sekalipun, ia selalu membantu tanpa berpikir dua kali. Di sudut kedai minuman, pria gila bernama Amar menghabiskan paginya dengan membuat beberapa lukisan. Orang-orang sering mengabaikan, namun Solomon melakukan sesuatu yang berbeda. Sembari menunggu sarapannya disiapkan oleh pemilik kedai, Solomon selalu membeli makanan tambahan. Dan selanjutnya makanan tersebut ia berikan kepada Amar. Di scene berikutnya kita akan diperkenalkan dengan pengendara becak bernama Jamal. Sang ibu sering mengkhawatirkan nasib Jamal yang di usia kepala 3 belum juga menikah. Namun tanpa sepengetahuan sang ibu, Jamal ternyata telah membeter seorang gadis bernama Eni. Dan walaupun sudah tergila-gila, namun Jamal belum berani mengungkapkan perasaannya. Eni selalu menggunakan becak Jamal untuk sampai ke tempat kerja. Pagi hari dijemput dan sore setelah tutup toko, Jamal juga langsung menjemputnya. Intinya kemanapun Eni pergi, Jamal selalu dihubungi. Layaknya ia adalah pengemudi becak pribadinya Eni. Di adegan berikutnya, polisi menangkap 3 orang mahasiswa yang kedapatan menjual obat-obatan terlarang di lingkungan kampus. FYI, saat ini ternyata banyak sekali keluhan dari perguruan tinggi maupun sekolah bahwa pelajar di desa Kuti banyak yang sudah kecanduan narkoba. Sebagian dari mereka membeli dari preman lokal dan kemudian mengedarkannya kepada siswa-siswa lain. Pria parpol yang mewakili anggota Dewan Legislatif mengatakan salah satu pelajar yang ditangkap adalah putra MLA dan yang lainnya adalah teman-teman dekatnya. Tidak mau memperburuk keadaan, pria parpol meminta inspektur melepaskan ketiganya atas perintah MLA. Dan mau tidak mau inspektur akhirnya menuruti permintaan tersebut. Di scene berikutnya, Jamal bersama 3 sahabatnya pergi ke rumah seorang gadis atas permintaan sang ibu. Namun karena dasar tidak menyukai perjodohan, perkenalan yang dilakukan menjadi berantakan. Di perjalanan pulang, personil polisi bernama Vinod melakukan razia kendaraan bermotor. Dan Jamal yang membawa bajai diberhentikan lantaran tidak memakai seragam pengemudi. Peraturan yang berlaku selama ini, semua pengemudi bajai ketika membawa penumpang diwajibkan memakai seragam. Dan jika tidak menggunakannya akan ditilang sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum menulis surat tilang, Vinod meminta Jamal membayar Rp2.000 jika tidak ingin bajainya ditahan. Namun karena jumlah yang diminta lebih besar, Jamal langsung menolaknya.
Dengan nada marah, Jamal mengatakan saat ini ia sedang tidak membawa penumpang melainkan ada sebuah urusan pribadi. Dan jika Vino tetap ingin menilangnya, silahkan tulis angka sesuai denda yang berlaku. Solomon yang juga berada di sana dengan cepat mengambil alih perselisihan. Sekaligus tidak mau masalah menjadi besar, Solomon mempersilahkan Jamal dan kawan-kawan segera pergi dari tempat tersebut. Tiba di hari Sabtu, pembukaan festival dibuka dengan sangat meriah. Semua penduduk menghadiri festival dan menikmati acara dengan cara mereka masing-masing. Di antara semua peserta yang hadir, wanita YouTuber asing merekam acara festival untuk vlog pribadinya. Namun begitu mengarahkan kamera ke beberapa pria yang sedang berjudi, YouTuber tersebut langsung mendapatkan perlakuan kasar. Oh yeah, they're really gambling. Menjelaskan bahwa dia tidak punya niat jahat, beberapa penjudi tidak peduli dan langsung melakukan penyerangan. Namun siapa sangka gadis YouTuber tersebut merupakan seorang juara karate. Melawan penjudi yang kondisinya sudah setengah mabuk bukan hal sulit bagi si YouTuber untuk melakukan perlawanan. Bahkan dengan bela diri yang sangat memukau, penduduk desa terkesima dan merekam semua aksinya. Personil polisi yang berjaga turun tangan dan mengambil tindakan. Dan semua penjudi yang melakukan penyerangan langsung dibawa ke kantor polisi. Wanita YouTuber menolak mengajukan laporan lantaran sudah puas menghajar mereka semua. Namun selanjutnya para pelaku diminta mengajukan permohonan maaf karena sudah melakukan kesalahan. Di lain sisi, Jamal yang juga berada di acara festival mengatakan kepada teman-temannya kalau ia baru saja mendapatkan telepon dari Eni. Eni memintanya mengantarkan makanan dan selanjutnya Jamal langsung pergi meninggalkan acara festival menggunakan bajainya. Keesokan pagi, kepolisian digemparkan dengan penemuan mayat wanita muda yang ditemukan tewas di dalam rumah. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, polisi mendapati sekeliling leher korban terdapat luka jahitan. Paket narkoba yang ditemukan banyak sekali di sekitar rumah membuat inspektur berasumsi jika para pelaku adalah pecandu yang ingin melakukan perampokan. Kemungkinan besar mereka melakukan upaya pemerkosaan sebelum akhirnya membunuh korban. Bertanya kepada para tetangga, polisi mendapati bahwa gadis yang terbunuh adalah Eni. Namun faktanya Eni bukanlah penduduk lokal, melainkan pendatang yang menyewa rumah sejak 3 bulan silam. Setelah mengetahui identitas korban, polisi langsung melakukan interogasi ke beberapa orang terkait termasuk pemilik rumah. Dan selanjutnya data-data korban dikirim ke laboratorium forensik untuk investigasi lanjutan. Hal yang sangat mengejutkan, ternyata mayat yang ditemukan bukanlah satu individu. Laporan postmortem menyatakan bagian tubuh adalah milik Eni, namun bagian kepala adalah milik seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Semua personil termasuk inspektur bertanya-tanya siapa yang melakukan hal keji tersebut. Ditambah ketika pemilik rumah mengatakan tidak ada barang yang menghilang, bisa jadi pelaku memang memiliki dendam kepada kedua korban. Di hari selanjutnya polisi menangkap Jamal atas pernyataan seorang warga. Ternyata malam di acara festival ada seorang saksi mata yang melihat kedatangan Jamal di rumah kontrakan Eni. Jamal mengatakan kalau ia bukanlah pelaku pembunuhan. Kedatangannya ke sana adalah mengantarkan makanan yang memang dipesan oleh korban sendiri. Jamal menambahkan sebenarnya malam itu Eni sempat meminta diantarkan ke acara festival. Namun dikarenakan temannya dari luar kota belum datang, ia pun meminta Jamal kembali setelah temannya tiba. Sampai acara festival selesai, Eni tak kunjung menelpon Jamal. Dan karena alasan tersebut, Jamal memutuskan pulang dan tidak kembali ke rumah Eni. Walaupun sudah menjelaskan kejadian sebenarnya, Vinod yang masih memiliki dendam sangat yakin jika Jamal membuat alibi palsu. Dan pada akhirnya ia pun meminta inspektur melakukan penahanan sampai Jamal mau berbicara jujur. Beruntungnya teman-teman Jamal mengenal seorang pengacara terkenal di Desa Kuti. Dan melalui beliau Jamal bisa dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah.
Keesokan hari, tepatnya di tepi sungai, seorang wanita yang sedang mencuci berteriak ketakutan karena melihat mayat wanita tanpa kepala. Dan setelah beritanya tersebar, kepolisian langsung terjun ke TKP. Laporan forensik menyatakan jika tubuh korban sangat sesuai dengan potongan kepala yang ada di jasad Eni. Dan selanjutnya komisaris memerintahkan inspektur agar segera mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tidak menemukan satu petunjuk pun, inspektur mulai mengkambing hitamkan seseorang yang tidak bersalah. Namun di balik itu semua, kepala desa bersama penduduk langsung melakukan unjuk rasa terhadap kinerja polisi yang sangat buruk. Komisaris lagi-lagi memberikan ultimatum jika kasus tersebut tidak segera diselesaikan, maka departemen akan melimpahkannya ke cabang kriminal. Dan konsekuensinya beberapa personil akan segera dimutasi. Inspektur yang semakin ketat melakukan penyelidikan akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk penting dalam kasus pembunuhan Eni. Sebelumnya, polisi ternyata telah menemukan jejak kaki miring di rumah kontrakan saat menyelidiki kasus pembunuhan. Dan faktanya jejak kaki tersebut adalah milik pria gila yang tak lain adalah Amar. Sempat terjadi protes besar lantaran polisi membawa orang yang tidak mungkin melakukan pembunuhan. Namun inspektur mengatakan kepada warga jika ia hanya akan melakukan interogasi dan tidak melukai Amar. Lantaran tidak bisa berbicara dengan baik, Amar tak sekalipun mampu menjawab pertanyaan yang diajukan polisi. Namun di balik kekurangannya, Amar mampu membuat sketsa wajah ketika polisi menyinggung kasus pembunuhan Eni. Inspektur berkesimpulan jika Amar memang benar berada di sekitaran TKP saat pembunuhan tersebut berlangsung. Dan bisa jadi wajah pria yang dilukisnya adalah pelaku pembunuhan yang sedang mereka cari. Inspektur kemudian bertanya kepada semua petugas apakah ada di antara mereka yang mengenal si pria. Dan ketika semua mengatakan tidak, personil bernama Rajan mengatakan kalau pria tersebut sempat terekam di vlog milik si YouTuber asing. Pasca perkelahian di acara karnaval, ponsel si YouTuber ternyata sempat terjatuh dan merekam beberapa orang yang melintas. Dan salah satunya adalah pria yang wajahnya digambar oleh Amar. Mengerahkan semua anggotanya, inspektur mulai menelusuri titik demi titik untuk mencari tahu siapa pria tersebut. Namun karena penduduk lokal tidak ada yang mengenalinya, inspektur kemudian mengirimkan wajah si pria ke kantor polisi lain. Personil desa Kottayam bernama John datang menghadap inspektur. John mengatakan pria yang dicari mereka bernama Arvin. Namun faktanya Arvin pernah mengalami depresi berat lantaran kematian tragis putra dan istrinya. Flashback ke masa lalu, Arvin sempat terlibat percakapan singkat dengan seorang pria pemilik kedai kelontong. Pria itu mengatakan beberapa hari lalu ia melihat putra Arvin bernama Kumar sedang mabuk narkoba bersama dua orang gadis. Walaupun awalnya tidak percaya, Arvin akhirnya mulai yakin begitu mengangkat telepon Kumar. Saat itu Kumar yang buru-buru pergi ke kedai tanpa sengaja meninggalkan ponselnya di tempat tidur. Lantaran sudah berdering beberapa kali, Arvin memutuskan mengangkatnya. Dan seketika itu juga seorang wanita mengatakan jika kamu tidak segera membayar narkoba tersebut, kami akan membunuhmu dan juga keluargamu. Penasaran dengan apa yang disampaikan, Arvin diam-diam memeriksa isi lemari Kumar. Dan betapa terkejutnya ia begitu melihat dua bungkus narkoba yang tersembunyi di bawah pakaian. Yakin jika wanita di telepon telah menjebak putranya, Arvin langsung membawa barang haram tersebut ke kantor polisi. Dan selanjutnya Arvin melaporkan si wanita kepada pihak berwajib. Sekembalinya dari kedai, Kumar marah-marah lantaran barang haramnya telah menghilang. Dan merasa sang ibu adalah pelakunya, Kumar memaksa beliau mengatakan di mana barang tersebut disimpan. Tak lama setelahnya, Arvin yang baru pulang dari kantor polisi sangat syok mendapati jika istrinya telah tewas bersimbah darah. Dan yang lebih parahnya lagi, Kumar juga ditemukan tewas dalam keadaan tergantung. Kepolisian yang melakukan penyelidikan tidak bisa membuktikan jika kematian keluarga Arvin ada kaitannya dengan ancaman wanita di telepon.
Bahkan untuk menutup kasusnya, polisi mengklaim kalau Kumar mengakhiri hidup setelah membunuh ibunya sendiri. Intinya dalam kasus ini polisi tidak bisa berbuat banyak karena belum cukup barang bukti. Mereka mengklaim jika Kumar adalah pecandu narkoba yang mengakhiri hidup setelah membunuh ibunya sendiri. Arvin bukanlah orang yang hanya bisa tinggal diam. Ia yang sangat yakin kalau kematian istri dan putranya ada kaitannya dengan wanita yang mengancam melalui telepon, akhirnya mulai melakukan penyelidikan. Hal pertama yang dilakukan Arvin adalah mengunjungi perguruan tinggi putranya dan mulai mengawasi wanita mana yang membeli narkoba. Dan pada akhirnya ia pun menemukan Eni bersama seorang temannya bernama Puja membeli sekotak narkoba dari preman lokal. Tak lama setelahnya Eni dihampiri oleh temannya yang lain bernama Mary. Dan ketika pergi menggunakan bus, ketiganya tidak menyadari jika Arvin sudah mengikuti di bus yang sama. Di tengah perjalanan Eni mendapatkan telepon jika di perbatasan kota ada razia polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kasus peredaran narkoba. Dan merasa terancam, Eni mengajak dua temannya untuk langsung turun. Di waktu sekarang John mengatakan kepada inspektur kalau pelaku pembunuhan Eni kemungkinan besar adalah Arvin. Dan menurut laporan forensik, gadis tanpa kepala yang ditemukan di pinggir sungai adalah Puja. Setelah mengantongi identitas pelaku, inspektur memerintahkan anggotanya melakukan perburuan. Namun siapa sangka di bawah hujan yang turun sangat deras, Arvin malah datang ke kantor polisi dengan membawa tas sebesar. Ketika diperiksa, isi tas tersebut ternyata adalah potongan kepala Eni. Dan kepada mereka semua, Arvin mengatakan jika dendamnya sudah terbalas dan ia siap menerima hukuman apapun yang akan diberikan. Flashback di malam acara festival, Arvin datang menyelinap masuk ke kediaman Eni. Setelah membunyikan bel dan Eni keluar dari rumah, Arvin langsung masuk dan melakukan pembunuhan. Membawa sinso dan potongan kepala Puja, Arvin menjahit wajah Puja di tubuh Eni. Dan dari sini diketahuilah jika Arvin sebelumnya sudah melakukan pembunuhan kepada Puja dan membuang jasadnya ke daerah sungai. Di waktu sekarang Arvin yang sudah diamankan langsung dibawa menggunakan jeep polisi. Dan siapa sangka ketika melihat wajah Solomon, fakta pembunuhan yang sebenarnya berhasil terungkap. Tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata yang melakukan pembunuhan kepada Eni dan juga Puja bukanlah Arvin. Pelaku yang sebenarnya adalah Solomon. Ternyata teman Eni bernama Mary adalah adik perempuan Solomon. Dan Mary sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bisnis narkoba yang dijalankan oleh Eni dan juga Puja. Mary merupakan mahasiswa kedokteran yang tinggal satu asrama bersama Eni. Berteman baik dengan keduanya, Mary tidak mengetahui kalau dua sahabatnya tersebut adalah pengedar narkoba di kalangan mahasiswa. Sewaktu mendapatkan narkoba dari preman lokal, Eni ternyata menyelipkan barang haram tersebut ke tas milik Mary. Dan ketika buru-buru turun dari bus, tas tersebut malah tersangkut dan dibiarkan tertinggal. Sesampainya di asrama, media mengabarkan bahwa polisi menemukan narkoba senilai 500 juta di tas yang tertinggal di dalam bus. Dan karena di sana ada identitas Mary, polisi mengira jika Mary adalah pelakunya. Menyaksikan berita tersebut, Mary tak menyangka kalau selama ini ia berteman baik dengan para pengedar narkoba. Dan merasa dijebak, Mary kemudian melaporkan hal itu kepada saudaranya yaitu Solomon. Namun sebelum memberitahu semua yang terjadi, Mary malah didatangi oleh Eni dan juga Puja. Takut perbuatan mereka terbongkar, keduanya langsung menolak Mary hingga kepala Mary terlepas dari tubuh karena tersabet seng tempat sampah. Malam setelah jasad Mary dikubur, Arvin akhirnya datang memberitahu semuanya kepada Solomon. Ia mengatakan kalau yang menyelipkan barang haram ke tas milik Mary adalah Eni. Intinya dalam kasus ini, Arvin mengatakan kematian Mary sama seperti kematian putra dan istrinya. Mereka tewas dan dalang dibaliknya adalah Eni dan juga Puja. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Solomon diam-diam mengikuti Puja yang baru saja tiba di desa Kuti.
Dan tanpa diketahui oleh siapapun, Solomon kemudian menculik Puja dan menyeretnya ke dalam hutan. Tanpa belas kasihan, Solomon langsung mensinso leher Puja secara hidup-hidup. Dan selanjutnya tubuh Puja dibuang tanpa kepala di daerah sungai. Solomon kembali melanjutkan aksinya dengan mendatangi kediaman Annie. Dan setelah membunuhnya, Solomon mensinso leher Annie dan menggantinya dengan kepala Puja. Di luar rumah, Solomon ternyata sudah ditunggu oleh Arvin yang memang sudah menantikan kepala Annie. Namun di balik itu semua, kehadiran Arvin malah disaksikan oleh Amar yang juga melintas di sekitar areal TKP. Arvin tidak mengatakan yang sebenarnya kepada inspektur lantaran ia tidak mau membuat Solomon menjadi menderita. Apalagi ketika berita pencarian dirinya tersebar, Arvin langsung menyerahkan diri tanpa memperdulikan konsekuensi hukum yang akan didapatkan. Di akhir film, Solomon melakukan ziarah ke makam Mary. Dan melalui kilas balik di masa lalu, Solomon dan Mary ternyata adalah yatim piatu yang tidak memiliki keluarga. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.